bekti mring pangeran, wit sinungan kacekapan, wabagas kasarasan. Kula tansah gunggung Gusti lan ajri aseyekti, weting ayo ming sehira sesutan tremrarjo. Kula rinoban ing bekjo rinten dalutan kendhat, ing lelampahan prasaja dalas rono mukjizat. Kula tansah gunggung Gusti lan ajri aseyekti, weting ayo ming sehira sesutan tremrarjo. Selamat berjumpa kembali jemaat terkasih dalam ibadah keluarga saat ini. Semoga kita semua sehat, kuat, sehingga dapat mengikuti ibadah keluarga pada hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama membuka votum salam. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Berikutnya doa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan membaca sebagian kecil firman-Mu ya Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Kiranya Engkau membuka hati iman pikiran kami dan meluruskan jalan pikiran kami sehingga hanya faktor positif yang bekerja untuk mengisi bait Allah dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berkenan untuk hadir dalam setiap keluarga kami di rumah kami masing-masing. Sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat juga akan kami rasakan dalam hati kami untuk memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikutnya untuk baca Alkitab. Kita akan membaca dari 2 Tawarikh 20 ayat 5 sampai dengan 12. Demikian isi firman Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan,
kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Demikian tadi bacaan firman Tuhan, dan mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 192, isining kabar kabingahan. Nggih. Monggo silahkan kita memuji bersama-sama. Srono paring piwulan, margining kautaman, dimen tiang pitados, tansah rumantos, bangun turut Gusti, tresnani sesami. Terima kasih. Itulah bacaan Alkitab dari 2 Tawarikh 20 ayat 5 sampai dengan 12. Kita ambil juga dari PAH tanggal 26 Juni 2020 dengan judul keberanian. Kita percaya bahwa Yosafat itu punya keberanian untuk menentukan langkahnya membela rakyatnya. Keberanian itu pun juga harus didasari dari kemampuan dan kemauan. Sedangkan kemampuan dan kemauan itu harus diimbangi juga dengan keseimbangan yang dimiliki. Di antaranya setiap manusia hidup itu selalu terdiri dari dua bagian, badani dan rohani, jiwa dan raga, surgawi dan duniawi. Kedua hal itu harus seimbang supaya kita mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Seperti kita tahu saat ini, pandemi COVID-19 itu bukan hanya sekedar penyakit sampar seperti yang difirmankan di dalam firman Tuhan tadi, tapi merupakan ujian bagi kita supaya kita yang masing-masing memiliki bait Allah dalam hati kita, itu kita kuatkan. Sebagaimana Yosafat juga menguatkan kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong dia dan rakyatnya. Dia juga tidak tahu kapan Tuhan akan menolongnya. Tapi yang dia tahu
bahwa dia percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dia dan menolong rakyatnya. Demikian pula kita pada saat ini. Dengan pandemi coronavirus saat ini, kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Karena yang kita lawan saat ini sama sekali bukan peluru, bukan pedang, bukan senjata yang terlihat. Bukan bom atom, bukan keris yang bisa terlihat. Tetapi sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Coronavirus tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang biasa kita. Dan itu yang tahu kita sebagai manusia tak akan mampu untuk mengetahui di mana coronavirus itu berada. Apakah dia akan menyerang kita? Dan kita yakin dan percaya bahwa yang tahu itu cuma Tuhan. Dengan dua bagian yang kita miliki seperti yang kami sebut tadi, maka kita harus menguatkan hati kita. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa agar bait Allah yang ada dalam hati kita selalu berkembang dan memberitahu kita. Tuhan akan memberitahu kita di mana coronavirus itu berada. Tanpa sadar, otak kanan kita yang mempercayai keyakinan dan percaya kepada Tuhan akan memberitahu kita secara matematis kepada otak kiri supaya kita menghindar dari bencana coronavirus yang Tuhan beritahukan kepada kita. Kita tidak akan mampu. Walaupun kita dibantu dengan banyak data manusiawi seperti zona merah di dalam HP kita. Tapi sebenarnya itu alat bantu. Bukan semesti atau sepasti-pastinya bahwa coronavirus ada di sana. Itu adalah alat bantu. Sama dengan tubuh kita saat ini. Alat bantu yang kita perlukan itu masker, cuci tangan. Tetapi yang terutama juga selain antibodi untuk menghindarkan diri kita terkena virus adalah doa kita. Karena doa kita kepada Tuhan mampu lebih besar, lebih kuat daripada apa yang kita miliki. Karena yang tidak terlihat adalah abadi, sedangkan yang terlihat adalah tidak abadi. Kami percaya bahwa kita semua memiliki bait Allah dalam hati kita masing-masing, sehingga kita mampu menerima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Percayalah bahwa semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita ditolong oleh Tuhan untuk membuka pikiran kita supaya kita dapat mencegah, menghindari, bahkan mengobati diri kita dengan cara Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga memberikan jalan keluarnya kepada Yosafat. Kami percaya bahwa setiap insan yang dekat dengan Tuhan memiliki kekuatan tersendiri. Karena untuk sesuatu yang tidak terlihat, Tuhan akan menolongnya, memperlihatkan tanpa kita sadari. Misalnya sebagai contoh, kita pergi ke suatu tempat di mana banyak terjadi pelelangan barang murah, mengumpul banyak orang. Ada keinginan kita untuk datang ke sana, ikut mendapatkan keuntungan. Tetapi Tuhan selalu memberitahu kepada kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan beritahu, tidak perlulah ke sana. Keuntunganmu yang dapat kamu peroleh mungkin 100.000. Tetapi kamu akan mendapatkan musibah, kerugian kalau kena penyakit coronavirus. Akan puluhan juta kamu keluarkan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, banyak kemudi yang dapat kita lakukan, dapat kita rasakan dengan jalan Tuhan, bukan dengan jalan keinginan manusia. Karena Tuhanlah yang menentukan jalan kita, bukan kita sendiri. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah
keinginan dan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia yang terjadi. Jadi untuk hal-hal yang tidak mampu kita atasi, kita serahkan kepada Tuhan. Sebagaimana Yosafat juga menyerahkan kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa setiap doa kita akan membangun bait Allah yang lebih baik dalam diri kita masing-masing. Dan yakin dan percayalah bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita banyak hal karena Tuhan tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Kita tidak akan tahu. Nanti 10 menit, 15, 20 menit, bahkan 30 menit mendatang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu, sehingga Tuhan sudah memberikan kemudinya kepada kita, pada otak kiri kita, sehingga otak kanan yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan akan mengendalikan diri kita, tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam malapetaka, musibah. Yakin dan percayalah, doa-doa kita kepada Tuhan selalu didengar. Tidak akan pernah tidak didengar. Apapun doa kita, apapun permohonan kita, kalau kita sudah yakin dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Dalam situasi pandemi ini, kita juga harus menyeimbangkan kekuatan kita supaya keberanian yang dimiliki oleh Yosafat juga kita miliki. Keseimbangan itu pun bukan hanya sekedar keseimbangan antara jiwa raga, antara badan dan tubuh yang tidak terlihat, tapi juga antara kebutuhan surgawi dan kebutuhan duniawi. Mampukan diri kita untuk mengatasi segala masalah. Dan saya percaya bahwa jemaat yang terkasih, di dalam ibadah keluarga ini setiap keluarga mempunyai kendala dan perjuangannya masing-masing. Kita berada di dalam badai yang sama, tetapi kita menaiki perahu, kapal kecil, kapal besar yang berbeda-beda. Sehingga kita juga memikul salib yang beratnya berbeda-beda. Kemampuan kita pun berbeda-beda, tapi Tuhan tahu itu. Sehingga kemampuan kita untuk mengatasi segala malapetaka, musibah, bencana, itu dapat kita lakukan dengan baik dan benar, hanya seturut kehendak Tuhan. Percaya dan yakinlah jemaat, bahwa di dalam GKJW Jemaat Tropodo, kita semua selalu memiliki teman, rekan, dan selalu kita ajak bersama-sama, selalu kita komunikasikan. Dan kita percaya bahwa dengan doa kepada Tuhan, komunikasi serta perjalanan kita akan menjadi lebih baik setiap hari. Yakin dan percayalah bahwa setiap kegiatan aktivitas kita, mulai dari kegiatan di rumah, belajar, bekerja, beraktivitas yang lainnya, kalau kita dahului dengan doa, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan benar. Sebagai contoh, pada saat akan makan, itu kita kalau berdoa, maka semua makanan itu akan berguna dan berfungsi dengan baik bagi tubuh kita. Minum yang harus kita minum itu air 30 cc untuk setiap kilogram berat badan kita. Itu harus kita ketahui supaya minuman itu benar-benar memberikan kekuatan. Jangan hanya sekedar makan atau sekedar minum untuk mengisi tubuh kekuatan kita, tapi berdoalah supaya makanan minuman itu memberikan kekuatan pada iman percaya kita. Saya yakin dan percaya bahwa masing-masing jemaat saat ini juga berdoa bagi keluarganya, bagi rekan seperjalanannya dalam setiap aktivitas hari lepas hari. Hari lepas hari harus kita lalui dengan baik.
Dan kita harus yakin dan percaya bahwa setiap hari, setiap doa kita akan memperkuat iman percaya kita sehingga kita bisa terhindar dari segala sesuatu yang negatif. Berpikirlah sesuatu yang selalu positif. Demikianlah khotbah dan apa yang sudah difirmankan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 5 sampai dengan 12. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap terima kasih, dan kepada segenap jemaat ibadah keluarga saat ini kami mengucapkan tetap sehat, tetap kuat. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita akan memberikan persembahan ungkapan syukur dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 157 ayat 1 dan 2. Caosno pi sungsungmu. Caosno pi sungsungmu aning pasamuan, klayan lilo ning ati klawan legowo. Aturno pi sungsungmu kanthi sukarelo. Caosno pi sungsungmu dadya cinaning bunga minangka panuwunmu wit siing Allah. Kami raing Gusti tanpa tinandingan, sarana samubarang saisining bumi. Jersih rahmating Gusti tansah binabar, caosno pisungsungmu dadya cinaning bunga minangka panuwunmu wit siing Allah. Berikutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa syafaat dengan baik dan benar. Kami harapkan bahwa warga jemaat di dalam hati masing-masing juga berdoa bagi keluarga masing-masing. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon pengampunan dosa dan keselamatan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami secara gratis, baik udara maupun matahari dan banyak berkat lainnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan kami, satu persatu setiap warga jemaat, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Bagi yang sedang sakit ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Bagi yang sedang dalam kesulitan, Engkau juga memberikan kemudahan. Dan bagi yang sedang dalam kesusahan, Engkau memberikan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap saat, setiap detik, setiap waktu yang Engkau berikan kepada kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa Engkau juga menyertai warga jemaat di GKJW Tropodo ini ya Tuhan. Satu persatu Engkau kunjungi kami di rumah kami masing-masing. Satu persatu Engkau jamah kami. Sehingga kesulitan, malapetaka, musibah
selalu terhindar daripada kehidupan kami. Dan kami juga percaya bahwa tanganmu sangat panjang untuk mencapai kami, mencapai dalam hati, dalam bait Allah yang ada dalam hati kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk semakin yakin dan semakin percaya kepadamu ya Tuhan. Kami juga teringat akan gereja kami, gembala kami yang terkasih Bapak Pendeta Lufi Eka Yunanto beserta keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan perlindungan, berikan berkat kasih, kesehatan kepada segenap keluarganya. Juga bagi pengurus komisi, bagi pengurus Pokja, pengurus panitia, semuanya Engkau berikan kekuatan sehingga pelayanan yang mereka lakukan adalah yang terbaik bagi kebersamaan Tuhan dan kebersamaan kami. Juga bagi majelis penatua dan diaken yang memberikan pelayanan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan, kasih kepada keluarganya masing-masing. Ya Tuhan, kami juga teringat bagi negara dan bangsa yang saat ini banyak menemui kesulitan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu mulai dari lingkungan kami yang terdekat, RT, RW, desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten dan provinsi. Kiranya Engkau juga menyertai kehidupan pimpinan, memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu di dalam kepemimpinan mereka, di dalam amanah yang mereka terima untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya adalah yang terbaik. Terutama sekali juga untuk pemimpin kami yang ada di pusat, sampai dengan Presiden kita Bapak Jokowi yang berulang tahun pada hari ini, berulang tahun pada tanggal 22 Juni yang lalu. Kiranya Engkau juga memberikan 21 Juni yang lalu, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kebijakan. Dan pada proklamator kami yang berulang tahun 22 Juni yang lalu, juga Engkau memberikan amanah bagi kita, supaya kita bisa meneruskan perjuangannya. Bapa kami yang ada di surga, kami juga telah mengumpulkan sebagian kecil berkat yang telah Engkau berikan. Persembahan ini merupakan persembahan yang Engkau sucikan bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami percaya bahwa pengelola persembahan ini juga Engkau berikan kemampuan untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga teringat bahwa kemampuan kami adalah sangat terbatas. Untuk itu, kami menutup doa syafaat ini dengan bersama-sama memperdengarkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, untuk penutup, kita akan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 436 ayat pertama saja. Gusti nuntun lampah kula. Gusti nuntun lampah kula sak langkung gen kula bekjo jelak mi
nganti. Nggih Gusti kang ngati kula astanya piyambak kang reksa mila kula manut Gusti juru wilujeng sejati. Baik, kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri karena kita akan menerima berkat yang disampaikan oleh hambanya yang penuh dosa. Kasih karunia Allah Bapa menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Mulai dari sejak awal, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.